Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, program dari GKJ Condong Catur Yogyakarta, edisi Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Pagi ini saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini karena kami sudah dibangunkan dalam keadaan yang sehat. Dan saat ini kami bersukacita. Kami ingin memasuki kehidupan kami dan aktivitas kami pagi ini dengan mengalaskannya pada firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk bisa menghayati apa yang kami akan baca dan renungkan, dan kemudian dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Allah atas kehidupan kami, dan mohon pengampunan untuk setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 2 ayat 11 sampai 12 yang akan dibacakan oleh anak sekolah minggu dari GKJ Condong Catur Yogyakarta. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 2 ayat 11 sampai 12 yang demikian bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah dibacakan. Terima kasih untuk anak terkasih Akselia. Kiranya Tuhan memberkati Akselia bersama dengan kedua orang tua dan juga keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema hari ini adalah palungan bukan istana. Bukan hal yang aneh sebenarnya ya kalau orang Majus, ini cerita Natal yang kita baca, kesasar ke istana ketika mereka mencari raja yang baru lahir itu. Dalam pikiran normal, dalam pikiran mereka saat itu, sebagaimana umumnya orang berpikir, seorang raja tentunya akan lahir di istana dengan segala kemewahannya. Namun ternyata Yesus tidak lahir di istana. Ini fakta. Kan dia lahir di suatu tempat, di rumah di bagian bawah gitu ya. Dan ia dibaringkan dalam sebuah palungan. Peristiwa yang besar itu ternyata tidak terjadi dalam sebuah kebesaran, namun dalam keadaan yang sangat biasa, bahkan cenderung sederhana. Peristiwa kelahiran raja besar ini
seakan mengajar kita untuk tidak mencari Tuhan di tempat-tempat yang istimewa. Sebab Tuhan bersedia dan bisa dijumpai di tempat-tempat biasa dan sederhana. Sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menghargai siapapun, tidak terkecuali orang-orang yang sering dianggap rendah oleh sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Natal memberi pesan kepada setiap kita dengan kuat, yaitu bahwa Allah memberi perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, dan tidak berdaya, sekaligus menyingkirkan anggapan bahwa Allah hanya peduli pada mereka yang kuat dan berkuasa. Ini inti pesan Natal yang kuat pada setiap kita. Memang Allah mengasihi semua orang, dan itu berarti Allah juga mengasihi mereka yang kecil dan lemah, sama seperti yang kuat dan besar. Natal adalah kabar sukacita yang membangkitkan harapan dan semangat bagi kita semua. Tidak ada alasan untuk merasa rendah diri dan patah semangat. Natal adalah kepedulian Allah yang sangat nyata, yang membangkitkan keberanian untuk menghadapi segala tantangan dengan sukacita. Saya ulangi kembali. Natal adalah kepedulian Allah yang sangat nyata, yang membangkitkan keberanian untuk menghadapi segala tantangan dengan sukacita. Jadi kepedulian Allah kepada setiap kita, ya, nggak peduli kita lemah atau kuat, kita besar atau kecil. Kepedulian ini harus membangkitkan keberanian bagi setiap umat untuk menghadapi segala tantangan dengan sikap sukacita. Jadi bukan berkeluh kesah, bukan menderita, bukan merasa sulit, merasa susah. Jadi setiap tantangan harus dihadapi dengan sukacita. Karena apa? Karena kepedulian Allah tadi yang sudah mau lahir ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, yang lahir di tempat biasa, dan ayah ibunya Bunda Maria dan juga Bapak Yusuf itu penuh perjuangan. Kalau kita menilik kisah Natal yang ada di dalam Alkitab. Untuk itu marilah bersama orang Majus kita terus mencari Yesus sampai menemukannya, dan biarlah kita juga menikmati sukacita dalam perjumpaan dengan Dia. Sekali lagi kita harus mengingat bahwa Allah memperhatikan kita, manusia yang lemah dan tidak berdaya. Yesus datang memberi sukacita kepada kita. Inilah semangat Natal yang bisa kita terima. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Allah untuk mengingatkan kembali tentang keberadaan kami di hadapan Allah, yaitu bahwa kami berharga di mata Allah dan Allah peduli, sangat peduli terhadap kami, siapapun kami. Untuk itu Allah, kami terus memohon penguatan yang dari Allah melalui Roh Kudus-Mu untuk bisa kami mengingat, merenungkan terus-menerus firman ini dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk terus mencari Yesus, untuk terus mencari Engkau, untuk dibangkitkan kembali keberanian kami
menghadapi segala tantangan dengan sukacita. Tidak mencari Tuhan di tempat-tempat yang susah, di tempat-tempat yang tinggi, tetapi kami mencari Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Allah. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.